Halo guys, kembali lagi dengan saya Akbar. Jadi di video kali ini adalah video pertama saya. Di video sebelumnya, di video episode 0, saya menjelaskan bahwa saya akan membuat konten di beberapa rubrik ya. Di salah satu rubriknya itu berjudul Timu Maca, di mana di Timu Maca ini saya menjelaskan berbagai hal berdasarkan opini saya, yang salah satunya juga adalah tentang perjalanan beasiswa LPDP saya. Namun setelah saya pikir-pikir nih ya, ternyata perjalanan beasiswa LPDP ini cukup panjang untuk diceritakan menjadi masuk di dalam rubrik Timu Maca. Sehingga saya berpikir untuk membuatnya satu serial khusus, di mana serial ini akan banyak membahas LPDP dari A sampai Z. Sedetail mungkin saya akan mencoba menjelaskan. Nah, ini adalah video pertama dari serial perjalanan beasiswa LPDP saya yang saya kasih nama Scholarship Journey. Jadi, Scholarship Journey ini merupakan sebuah serial di mana di dalamnya akan berbicara banyak soal bagaimana perjalanan saya mendapatkan beasiswa LPDP dari awal sampai akhir. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang bagaimana serial Scholarship Journey ini, saya ingin kasih dua disclaimer dulu nih. Oke, jadi yang pertama, semua video yang saya jelaskan pada serial Scholarship Journey ini merupakan murni berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke, jadi bisa jadi apa yang saya alami akan berbeda dengan teman-teman awardee LPDP lainnya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, disclaimer kedua, serial ini karena di serial ini hanya akan memberikan gambaran umum terkait proses pendaftaran LPDP. Saya tidak akan memberikan bocoran soal apa pertanyaan wawancara. Saya tidak akan memberikan bocoran soal apa yang muncul di soal tes TPA ataupun psikologi, karena sejak tahun kemarin LPDP membuat kebijakan setiap pendaftar harus menandatangani fakta integritas untuk tidak membocorkan berbagai hal soal wawancara dan seleksi berbasis komputer, soal-soal yang kita dapatkan di tes TPA. Sehingga saya pun tidak akan melanggar perjanjian itu, sehingga di video serial ini teman-teman jangan berharap mendapatkan berbagai bocoran pertanyaan di wawancara ya. Jadi saya hanya akan memberikan gambaran yang saya rasa sudah cukup untuk membantu teman-teman memahami atau mengenal bagaimana proses pendaftaran di beasiswa LPDP. Oke? Nah, kita pindah selanjutnya ke bagian Scholarship Journey serial ini. Jadi guna mempermudah teman-teman mengikuti tahapnya, saya membagi serial ini ke dalam 5 proses. Oke, jadi saya membaginya di dalam 5 proses, di mana setiap prosesnya akan terdapat beberapa episode. Oke, kelima proses itu, yang pertama adalah proses persiapan. Nah, di proses ini saya akan ada beberapa episode video di mana menjelaskan mulai dari apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk proses pendaftaran beasiswa LPDP ketika teman-teman adalah seorang mahasiswa ataupun teman-teman yang baru aja lulus dari mahasiswa dari dunia perguruan tinggi. Oke, nah saya akan membahas apa aja yang harus dipersiapkan. Saya juga akan membahas di bagian proses persiapan ini, saya akan juga membahas soal memperkenalkan atau lebih dekat lagi mengetahui tentang beasiswa LPDP lebih detail lagi, mulai apa itu jalur afirmasi, apa itu jalur reguler dan sebagainya. Oke, proses kedua adalah proses pendaftaran. Oke, di proses pendaftaran ini saya akan menjelaskan banyak soal 3 seleksi yang akan teman-teman lewati ketika masuk pada proses pendaftaran, yaitu seleksi berkas, seleksi berbasis komputer, dan seleksi wawancara. Nah, saya akan menggali banyak di proses ketiga proses seleksi ini pada proses pendaftaran. Tapi sekali lagi saya tekankan, tidak akan ada bocoran, yang ada hanyalah gambaran terkait bagaimana proses ini. Itu ya teman-teman ya. Proses ketiga adalah proses menjadi calon awardee. Jadi teman-teman ketika dinyatakan lolos beasiswa LPDP, tidak otomatis teman-teman menjadi awardee ya. Jadi ada beberapa proses yang harus teman-teman lalui sebelum akhirnya dinyatakan sebagai awardee LPDP. Oke? Nah, agak berbeda-beda prosesnya. Bagi teman-teman yang mendaftar jalur reguler, prosesnya adalah yang paling penting adalah PK. PK itu adalah persiapan keberangkatan. Nanti saya akan membuat satu video khusus untuk menjelaskan apa itu persiapan keberangkatan. Dan bagi teman-teman yang mendaftar jalur afirmasi, teman-teman akan melewati 2 proses, yaitu proses PK, persiapan keberangkatan, dan PB, pengayaan bahasa. Nah, saya akan membuatkan video khusus juga pada serial ini. Oke? Nah, selanjutnya di proses keempat, yaitu proses studi.
Nah, proses studi ini mungkin saya akan menjelaskan banyak soal bagaimana sih seseorang yang telah mendapatkan beasiswa LPDP, bagaimana mereka menjalani studinya, apa tantangan selama masa studi, dan kalau saya nanti sudah berangkat ke negara tujuan, saya akan sharing-sharing juga bagaimana pengalaman saya menuntut atau mencari ilmu di negara tujuan, gitu ya. Dan proses terakhir adalah proses ketika menjadi seorang alumni. Oke, proses menjadi seorang alumni, karena saya masih panjang nih ya prosesnya untuk sampai pada proses menjadi alumni LPDP, mungkin saya akan membuat video pada rubrik saling silang, di mana rubrik saling silang ini saya akan mengundang atau berbicara dengan narasumber ataupun orang-orang yang telah menjadi alumni beasiswa LPDP, apa aja yang mereka lakukan ketika selesai menjalankan studi sebagai awardee LPDP. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah 5 proses yang akan ada di serial Scholarship Journey yang akan saya bawakan. Akan panjang, akan ada banyak video yang akan teman-teman tonton dan akan saya buat. Ya, bagi saya mungkin ini adalah proses yang cukup menantang dan tidak mudah karena saya harus mempersiapkan banyak hal. Tapi bagi saya ini adalah cara saya untuk paid forward. Paid forward adalah balas budi saya dari proses, dari segala yang saya dapatkan dari beasiswa LPDP ini, sehingga mungkin dengan video-video ini, serial Scholarship Journey ini bisa membantu teman-teman yang mungkin di luar sana sangat struggling untuk mencoba mencari informasi soal pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi saya ulang lagi, mungkin kita review 5 proses tadi. Yang pertama adalah proses persiapan, oke. Yang kedua adalah proses pendaftaran. Yang ketiga adalah proses calon awardee. Yang keempat adalah proses studi, dan yang kelima adalah proses menjadi seorang alumni. Oke, ini adalah 5 proses yang akan teman-teman dapatkan di serial Scholarship Journey. Ditunggu ya, oke. Baiklah teman-teman sekalian, di video tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu serial Scholarship Journey yang akan ada di YouTube saya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke episode pertama dari serial ini, di video selanjutnya, di video ini juga saya akan menjelaskan soal, bercerita soal behind the scene dari perjalanan LPDP saya, sehingga sampai saya mulai dari awal proses sampai saya kemudian mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2019 kemarin. Oke, saya tidak akan bercerita detail, cuman mungkin saya akan membuat timeline perjalanan saya mulai dari proses awal, mulai bermimpi untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri sampai pada akhirnya saya mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2019 kemarin. Oke. Berbicara soal perjalanan beasiswa saya, kita akan flashback jauh ke belakang di tahun 2012-2013. Di saat saya masih duduk di bangku SMA Sederajat, di mana saya sudah memiliki mimpi untuk melanjutkan studi ke luar negeri sejak tahun 2012-2013. Saya nggak tahu ya, dari apa yang melatar belakangi atau apa alasan utama saya pengen banget ke luar negeri. Yang jelas pada masa itu saya sangat pengen aja untuk keluar negeri, untuk melihat negara lain, untuk melihat dunia lain di luar. Waktu itu saya lahir dan besar di Kota Makassar, jadi saya pengen banget untuk melihat tempat lain di luar Kota Makassar pada waktu itu. Sehingga di 2012-2013 itu saya sudah mencoba mendaftar beasiswa yang untuk S1, teman-teman bayangkan. Jadi di saat saya belum tahu apa itu TOEFL dan IELTS, saya sudah berani mendaftar beasiswa ke luar negeri. Waktu itu seingat saya mencoba mendaftar beasiswa Maybank Scholarship, sebuah bank di Malaysia yang menyediakan beasiswa full studi untuk S1 untuk kuliah di top university ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN seperti ITB, UGM, UI, kemudian NUS, Singapura dan sebagainya. Dan waktu itu saya mencoba mendaftar, saya sudah mencoba sok-sokan menyiapkan berkas gitu kan ya, terus meminta bantuan guru bahasa Inggris saya untuk menerjemahkan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya saya nggak jadi daftar karena saya nggak punya sertifikat bahasa waktu itu. Bahkan TOEFL pun saya nggak kenal apa itu TOEFL. Sehingga pada akhirnya dengan maksud untuk tetap melanjutkan studi di luar Makassar, saya pun memilih untuk melanjutkan studi saya ke Jawa waktu itu. Setidaknya keluar lah ya dari Sulawesi Selatan itu, setidaknya saya keluar. Saya naik pesawat lah istilahnya. Nah, saya akhirnya melanjutkan studi sarjana saya di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kita kemudian pindah di tahun 2013 sampai 2017. 4 tahun adalah proses saya menjalani studi sarjana saya di Universitas Muhammadiyah Malang. Sejak awal perkuliahan saya sudah sadar bahwa
saya sudah bertekad untuk bisa mendapatkan beasiswa studi lanjut S2. Dan sejak awal saya sudah sadar bahwa untuk menjadi seorang awardee LPDP atau beasiswa apapun, kita harus menjadi pribadi yang berbeda. Berbeda dalam artian kita harus menjadi pribadi yang tidak biasa-biasa saja. Kita harus menjadi pribadi yang mumpuni dalam segala hal. Sehingga pada masa perkuliahan saya sudah mulai mempersiapkan diri. Saya sudah melatih leadership skill saya dengan mengikuti berbagai organisasi, kemudian ikut dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Saya pun juga mulai mengasah social awareness, kesadaran sosial saya, kepekaan sosial saya terhadap lingkungan di sekeliling saya dengan mengikuti berbagai komunitas ataupun kegiatan sosial yang ada di kampus maupun di luar kampus saya. Ada banyak hal yang saya lakukan, termasuk juga mempersiapkan academic record saya yang cukup untuk proses pendaftaran beasiswa. Nah, terkait detailnya dari apa yang harus dipersiapkan bagi seorang mahasiswa untuk LPDP, untuk pendaftaran beasiswa, saya akan bahas di video yang lain, oke? Silahkan nanti ditunggu di video selanjutnya, saya akan bahas apa aja yang harus dipersiapkan bagi seorang mahasiswa untuk mendaftar beasiswa, oke? Nah, selanjutnya kita pindah ke tahun 2017. 2017 saya wisuda di bulan Agustus 2017. Kemudian saya mengikuti program Tulang Bawang Barak Cerdas. Tulang Bawang Barak Cerdas merupakan program yang menjadi salah satu bagian dari Indonesia Mengajar. Bukan bagian sih, lebih kepada program lanjutan dari program Indonesia Mengajar. Nah, di program ini saya menjadi guru bantu selama 1 tahun di Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di Desa Pagardewa waktu itu. Dan saya banyak belajar hal, saya belajar banyak hal dari pengalaman ini. Dan dari sini juga saya mengasah leadership skill saya dan social awareness saya lebih dalam lagi, lebih tajam lagi. Nah, di tahun 2017 saya di Lampung itu dari tahun 2017 sampai 2018. Nah, di 2018 saat saya lagi asik-asiknya mengabdi nih ya di pedalaman Lampung sana, saya mencoba keberuntungan untuk mendaftar LPDP tahap pertama. Jadi percobaan pertama saya maksud saya. Jadi percobaan pertama saya untuk proses LPDP saya coba di tahun 2018 teman-teman. Dan seperti yang teman-teman ketahui, saya dapat LPDP-nya 2019, berarti di 2018 kemarin saya gagal teman-teman. Jadi pada waktu itu saya mungkin akan bercerita soal bagaimana cerita panjang kegagalan saya di beasiswa LPDP 2018 di video yang lainnya juga. Biar banyak video kan, dan video ini nggak kepanjangan tentunya. Jadi intinya 2018 saya gagal untuk pertama kalinya mendaftar beasiswa. Dan setelah program pengabdian saya di Lampung 2019, saya kembali ke Malang. Saya kemudian menjadi instruktur di Lembaga Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang dan saya mengajar FLSP. FLSP itu Foreign Language for Specific Purposes. Jadi saya mengajar bahasa Inggris untuk mahasiswa baru di kampus saya, di alma mater saya waktu itu. Nah, selama saya ngajar nih ya, pekerjaan pokok saya adalah mengajar FLSP di UMM. Saya nyambi untuk mencoba beasiswa LPDP untuk yang kedua kalinya. Jadi pada tahun 2019 saya tidak cuma mencoba beasiswa LPDP, saya bahkan mencoba AAS, Australian Award Scholarship. Saya juga mencoba Fulbright. Saya juga mencoba beasiswa dari pemerintah Turki Government Scholarship. Saya juga bahkan mencoba New Zealand National Government Scholarship. Jadi total bersama LPDP, jadi di tahun 2019 saya mencoba 5 beasiswa sekaligus. Dan seperti yang teman-teman ketahui, mungkin dan perlu teman-teman ketahui, 4 dari ke-5 ini saya gagal dan saya berhasil mendapatkannya hanya di beasiswa LPDP. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini adalah proses behind the scene dari bagaimana saya memperjuangkan LPDP hingga akhirnya saya mendapatkannya di tahun 2019. Tidak mudah, tidak panjang, ada banyak kegagalan. Jadi kalau teman-teman lihat, wah Akbar keren, wah Akbar hebat bisa dapat beasiswa LPDP, itu yang teman-teman lihat di permukaan. Tapi di balik kesuksesan itu ada banyak kegagalan yang saya harus terima, yang harus berdamai dengan berbagai jenis kegagalan, harus berdamai dengan berbagai jenis penghakiman yang terkesan meremehkan bahwa Akbar tidak bakal bisa mendapatkan, tapi ya namanya berusaha dan akhirnya saya bisa mendapatkan beasiswa itu di tahun 2019. Nah, itu aja mungkin teman-teman untuk behind the scene dari bagaimana proses perjalanan panjang saya untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Selanjutnya di video yang akan datang kita akan masuk pada episode pertama dari serial Scholarship Journey ini, dan saya akan memulainya dengan
saya akan mungkin berbicara soal persiapan apa aja yang harus dilakukan oleh teman-teman yang masih berstatus sebagai mahasiswa ataupun teman-teman yang berstatus sebagai fresh graduate. Nah, apa aja? Saksikan di video selanjutnya.